warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berada dalam kondisi sehat. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencatat apa sebenarnya teks deskripsi itu. Agar lebih memahami apa teks deskripsi itu, mari simak penjelasan Ibu sampai habis. Teks deskripsi sebenarnya tidak begitu susah. Hanya dengan membaca 1 atau 2 kalimatnya saja, kita sudah bisa mengetahui, oh, ini teks deskripsi. Asalkan kita memahaminya, baik itu pengertian maupun ciri-cirinya. Yang perlu digarisbawahi dari teks deskripsi adalah kata deskripsi itu sendiri, yang berawal dari bahasa Latin describe, yang bermakna menggambarkan. Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan apa yang diceritakan. Sebagai contoh, silakan baca teks berikut ini ya. Wah, indah sekali ya Pantai Parangtritis itu. Ananda berpendapat hal yang sama, bukan? Nah, panca indera kita yang terangsang saat membaca teks membuat kita seolah-olah melihat Pantai Parangtritis dan berada di sana menikmati seluruh keindahan yang diceritakan. Itulah teks deskripsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Dan objeknya bisa berupa benda, tempat, peristiwa, hewan, bahkan orang atau tokoh sekalipun. Dari pengertian ini juga kita dapat memahami bahwa tujuan mendeskripsikan adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang dideskripsikan. Sampai sini paham ya apa itu pengertian dari teks deskripsi? Nah, sebagai teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pembeda dengan teks-teks yang lain. Secara umum, teks deskripsi memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama yakni menggambarkan objek secara khusus. Kenapa dikatakan khusus? Sebab tujuan teks ini adalah mendeskripsikan objek secara rinci atau sejelas-jelasnya. Misal, kita membicarakan atau menyebutkan kata pantai, maka tentu yang ada di pikiran kita adalah pantai secara umum, tepian laut yang memiliki pasir. Akan tetapi, ketika kita khusus atau fokus pada satu pantai, contohnya Pantai Parangtritis, maka tentu saja yang ada di benak kita adalah hanya Pantai Parangtritis tersebut. Misal lagi, ketika kita membicarakan rumah, yang ada di pikiran kita tentu rumah secara umum, bangunan tempat tinggal. Akan tetapi, ketika kita fokus atau khusus pada satu rumah, misalnya rumahku, rumah Yuli, rumah Bima, rumah makan, rumah sakit, rumah kucing, dan sebagainya, tentu yang di pikiran kita hanyalah rumah tersebut, bukan lagi rumah secara umum. Itulah kenapa teks deskripsi dikatakan khusus, bukan umum. Dan ciri khusus biasanya ditandai dengan penyebutan nama atau penyebutan kepemilikan. Misalnya, rumah Yuli itu penyebutan nama. Rumahku itu penyebutan kepemilikan. Ciri yang kedua adalah isi teks berisi rincian bagian-bagian objek seperti warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya.
Ketika kita membicarakan objek, tentu objek tersebut memiliki ciri-ciri sebagai kekhasannya. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, berapa ukurannya, bagaimana aromanya, dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Misalnya, rumah tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Rumah adat ini terbuat dari kayu yang dihias dengan apik. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Di setiap bangunan bagian depan terdapat jejeran tanduk kerbau. Nah, bagian-bagian rumah yang diceritakan harus disebutkan secara jelas dan terperinci. Kemudian yang ketiga, melibatkan kesan indera, membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan sendiri atau melihat langsung apa yang dibaca. Maksudnya adalah ketika kita membaca teks deskripsi, panca indera kita terangsang seolah-olah kita benar-benar melihat objek yang dideskripsikan, bahkan merasa atau berada dan berhadapan langsung dengan objek tersebut. Misal, kucingku memiliki bulu hitam dan putih. Hitam dan putih ini artinya melibatkan kesan indera penglihatan. Kemudian, bulunya sangat lembut. Lembut berarti melibatkan kesan indera peraba. Lalu, ia kumandikan setiap hari sehingga ia selalu wangi. Wangi berarti melibatkan kesan indera penciuman. Itu tadi adalah ciri umum dari teks deskripsi. Semoga Ananda paham ya. Kalau begitu, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.